Selamat pagi, perkenalkan nama saya Riwin Sinaga, saya dari kelas 10 ISO 1. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi. Pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial, serta interaksi antar manusia yang terjadi di dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Kata sosiologi ini sendiri jika kita lihat dari segi etimologis, istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, serta bahasa Yunani yaitu logos. Kata socius atau sosial memiliki arti sebagai masyarakat atau kawan, serta logos yang berarti berbincang atau berbicara, sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa sosiologi yakni membicarakan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga sosiologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sekaligus membahas kehidupan manusia di lingkungan masyarakat, ataupun bisa didefinisikan juga sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai kehidupan manusia yang mempunyai hubungan kepentingan serta budaya. Dalam mempelajari objek kajiannya, yakni tak lain adalah masyarakat, maka bisa kita simpulkan bahwa sosiologi memfokuskan pembahasan pada 1. Hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia serta manusia dengan lainnya. 2. Hubungan seorang individu dengan kelompok. 3. Hubungan kelompok dengan kelompok. 4. Proses yang timbul dari hubungan tersebut di dalam lingkungan masyarakat. Adapun ciri-ciri pada sosiologi atau karakteristik yang ilmiah. Berikut ini adalah 4 ciri-ciri sosiologi sebagai berikut. 1. Sosiologi bersifat empiris. Artinya, sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Jadi, kebenaran yang diuji haruslah berdasar penelitian ilmiah. 2. Sosiologi bersifat teoritis. Artinya, ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. 3. Sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis, sosiologi berkembang dari teori yang sudah ada, yang kemudian dikritis, diperbaiki agar teori-teori tersebut dapat lebih relevan mengikuti perkembangan zaman. 4. Sosiologi bersifat nonetis. Artinya, sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya suatu fakta. Objek kajian dan pokok kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah manusia, ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah manusia, bukan hanya sosiologi semata. Namun letak perbedaan sosiologi dengan ilmu lain yang mempelajari manusia juga adalah sosiologi yang mempelajari aspek sosial dari manusia, atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Pokok kajian dari para sosiologi antara lain: 1. Auguste Comte, yang menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu positif pada tentang masyarakat. 2. Emile Durkheim menyatakan bahwa sosiologi yang mengkaji mengenai fakta sosial yang ada di masyarakat. Fakta sosial adalah struktur yang bersifat eksternal dan memaksa bagi individu. Contoh fakta sosial adalah kemiskinan, dan pengangguran. 2. Karl Marx menyatakan bahwa sosiologi yang mengkaji mengenai konflik masyarakat atau konflik sosial, terutama di masa industri di mana banyak konflik di antara kaum borsius atau pemilik modal dengan proletar atau buruh. 4. Max Weber menyatakan bahwa sosiologi mengkaji mengenai rasionalitas dan tindakan sosial. 5. Wright Moore yang menyatakan bahwa sosiologi yang menemukan konsep kehalan sosiologi. 6. Peter Berger menyatakan bahwa sosiologi yang mengkaji realitas sosial. Adapun fungsi sosiologi. Sosiologi sebagai suatu ilmu memiliki fungsi sebagai berikut.
1. Sebagai penelitian sosial. Kelebihan sosiologi sebagai ilmu sosial adalah kemampuan riset yang memadai. Dalam sosiologi, penelitian atau riset adalah hal yang perlu dikuasai baik dalam metode kuantitatif ataupun kualitatif. Riset ini bertujuan melihat gejala-gejala dan fakta-fakta yang ada di masyarakat secara empiris dan objektif, sehingga data dari lapangan ini kemudian digunakan untuk pengambilan suatu langkah untuk mengatasi permasalahan. 2. Membantu mengkaji suatu perencanaan sosial. Sosiologi dapat digunakan untuk pemetaan sosial masyarakat yang digunakan sebagai dasar suatu lembaga atau instansi dalam membuat kebijakan atau perencanaan sosial. Tujuan pemetaan ini adalah agar perencanaan atau kebijakan yang dibuat bisa efektif dan tepat digunakan dalam memecahkan masalah sosial yang ada dan berdampak luas bagi banyak orang. 3. Fungsi dalam pembangunan sosial, yaitu untuk meningkatkan kualitas masyarakat dari sisi sosial dan budaya, termasuk di dalam aspeknya struktur sosial atau institusi aturan, budaya atau nilai norma dan ideologi, dan proses sosial atau interaksi negosiasi. Pada perkembangan berikut muncul istilah sosial modern, sosiologi modern atau kontemporer. Sosiologi modern lebih banyak membahas mengenai 3 perspektif besar sosiologi, yaitu sebagai berikut. 1. Struktur fungsional, yaitu perspektif yang melihat gejala di masyarakat terdiri dari sistem sosial yang saling terikat karena memiliki fungsi satu sama lain dan bertujuan mencapai suatu keseimbangan atau equilibrium. Perspektif dilandasi oleh pemikiran Durkheim. Tokoh dari sosiologi modern adalah Talcott Parsons dan Robert Merton. 2. Konflik, yaitu perspektif yang melihat bahwa dalam suatu gejala sosial selalu ada perbedaan kepentingan dan terdapat suatu strata dalam masyarakat. Perspektif ini dilandasi oleh pemikiran-pemikiran Marx. Tokoh sosiologi modern perspektif konflik adalah Ralph Dahrendorf dan Lewis Coser. 3. Interaksi simbolik, yaitu perspektif yang melihat simbol dan tanda dari suatu gejala, serta melihat tindakan-tindakan dari para aktor yang terlibat dalam gejala sosial. Perspektif ini berkembang dari pemikiran-pemikiran Weber. Dari penjelasan tentang sosiologi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan dari sosiologi, yaitu sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut Sosiolog Sumarjon, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Komponen-komponen dasar suatu masyarakat yaitu populasi, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, dan sistemnya hasil kebudayaan material dan organisasi sosial.